Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan memberikan sebuah penjelasan terkait kurikulum MBKM di Teknik Biomedis ITTP. Jadi, ketika ada siswa Teknik Biomedis ITTP yang ingin melakukan MBKM, sebaiknya ngecek video ini dulu ya, karena memang di sini nanti akan dijelaskan bagaimana kurikulum MBKM di ITTP. Ya, visi TTP gitu ya, yang kita tahu adalah HETS itu linier gitu ya, dengan prodi ya, karena prodi kita teknik biomedis, di mana prodi kita memiliki visi menjadi program studi yang berwawasan internasional dalam bidang teknik biomedis berbasis pengembangan alat sistem dan teknologi kesehatan atau healthcare, serta membentuk insan yang berjiwa teknopreneur. Di sisi lain gitu ya, kita mengetahui bahwa teknik biomedis merupakan ilmu yang interdisipliner, multidisipliner, sehingga banyak kajian-kajian di teknik biomedis yang nanti juga akan menjadi topik-topik kajian di MBKM mahasiswa. Untuk skenario kurikulum reguler, kita bisa melihat bahwa ada 8 semester, di mana setiap semester ada mata kuliah yang disusun gitu ya. Dan nanti MBKM letaknya di mana gitu ya. MBKM akan diletakkan di semester 6 ya. Gitu. Di semester 6 dengan konversi adalah 20 SKS. Jadi mahasiswa memiliki hak untuk dapat dikonversi 20 SKS, yaitu berupa 6 mata kuliah pilihan dan juga 1 mata kuliah pilihan kerja praktek ya. Dapat kita lihat di sini ada 6 kali 3, 18 ditambah kerja praktek 2, totalnya adalah 20 SKS ya. Jadi ketika mahasiswa melakukan MBKM, maka mahasiswa secara otomatis dikonversi menjadi mata kuliah pilihan sebanyak 6 dan 2 SKS adalah kerja praktek. Bagaimana penilaiannya atau konversinya gitu ya. Jadi kita konversi berdasarkan dari kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa ketika MBKM. Jadi ketika mahasiswa, misalnya contohnya di sini adalah magang, maka apa saja kegiatannya gitu ya. Maka di RPS yang disusun itu ada 5 kegiatan. Yang pertama adalah menyusun atau mendeskripsikan skenario magang, kemudian dapat mengkaji mengimplementasikan keilmuan teknik biomedis, dapat melakukan pengoperasian berarti modern, dan melakukan kerjasama menjalankan etika profesi dan penulisan laporan, di mana kelima kegiatan itu setara atau mewakili CPL-CPL yang ada di teknik biomedis. Ya, misalnya CPL mendeskripsikan skenario sama dengan CPL 4 ya, mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, menyelesaikan masalah. Untuk kegiatan yang kedua, implementasi keilmuan itu setara dengan pengetahuan matematika, pengetahuan alam, material, ya, dan sebagainya yang memang itu sesuai dengan prinsip-prinsip keteknikan dalam teknik biomedis. Yang ketiga, piranti modern itu sesuai dengan piranti teknik modern ya, yang diperlukan untuk praktek keteknikan. Untuk kerjasama dan etika profesi itu sesuai dengan CPL 5 ya, yang berkaitan dengan komunikasi aktif ya, etika profesi, kerjasama, dan sebagainya. Dan yang kelima, yang berkaitan kaidah keilmuan. Nah, ini adalah contoh konversi ya yang dilakukan gitu ya. Jadi ada mahasiswa gitu ya. Ini contohnya adalah Muhammad Salih Darmawan angkatan 2020 ya, dia di Mero Foundation. Jadi nanti di akhir akan ada penilaian seperti ini ya. Jadi satu dari pembimbing lapangan dan satu lagi dari pembimbing prodi memberikan nilai yang akan dibagi rata gitu ya. Kemudian nilainya diketahui oleh Kaprodi, pembimbing, dan juga pembimbing lapangan gitu ya. Dan masing-masing poin gitu ya akan ada penilaiannya gitu ya. Nanti akan dirata-rata. Ya, jadi misalnya ya ada latar belakang, ada pendukung gitu ya. Misalnya kalau etika profesi ada kedisiplinan dan sebagainya. Jadi nilai-nilai ini nanti akan dimasukkan ya ke dalam penilaian. Ini contohnya gitu ya. Jadi misalnya kita rata-rata di sini ya, 843 sama 836 dapat 8395 dan sebagainya. Nah, lalu kemudian bagaimana cara penilaiannya? Kita masukkan ke mata kuliah yang sudah ditentukan. Ini sesuai dengan apa ya mata kuliahnya gitu ya, kegiatannya gitu ya, karena Mero Foundation itu berhubungan dengan optika ya, berhubungan dengan fabrikasi, kita masukkan yang sesuai gitu ya. Nah, masing-masing mata kuliah ini memiliki CPL. Nah, CPL ini dimasukkan
ya, mana yang termasuk di dalam teknik optika. Misalnya teknik optika itu di CPL 7 dan CPL 8, maka nilai CPL 7, 8 saja yang dimasukkan. Desain produk itu di CPL 4, maka CPL 4 saja yang dimasukkan. Nah, kemudian masing-masing CPL ini akan dibagi rata, ya. Misalnya ini 2, ya berarti ditambah dibagi 2, 83 gitu ya. Misalnya ini 1, ya 1, 8395 gitu ya. Kemudian nilai-nilai ini akan menjadi nilai akhir ya. Jadi nilai akhirnya adalah nilai rata-rata CPL yang ada dalam mata kuliah gitu, sehingga ya nilai ini akan sesuai gitu ya dengan standarnya ya. Misalnya di sini kalau di atas 80 ya A, seperti itu. Oke. Nah, itu apa namanya? Penjelasan gitu ya terkait mengenai bagaimana konversi dari CPL ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah terkait panduan ya mendaftar modul MBKM gitu. Karena memang ini merupakan fasenya gitu ya. Jadi yang pertama tentu saja kita masuk ke sistem informasi TTP ya, yaitu Igrasias ya, melakukan login, lalu kemudian pilih registrasi gitu ya. Maka di sini akan muncul pilihan MBKM. Ketika muncul MBKM, maka pilih daftar MBKM. Gitu. Ketika daftar MBKM, maka mahasiswa akan memasukkan nama ya, semester dan sebagainya, SKS 20 gitu ya. Kemudian program MBKM kan ada banyak ya, kemanusiaan, magang, kemudian penelitian ya, dan sebagainya, student exchange. Dipilih saja, kemudian pilih dosen wali gitu ya. Kemudian kaprodi gitu ya, kemudian pilih daftar gitu ya. Nah, ini ada beberapa pilihan-pilihan ya. Seperti itu. Jadi nanti akan ada ACC 2 ya, dari dosen wali maupun kaprodi gitu ya. Jadi mahasiswa pun ketika ingin mendaftar program MBKM harus konsultasi dengan dosen wali dan nanti akan konsultasikan dengan kaprodi untuk ACC gitu ya. Setelah daftar maka nanti akan menunggu ya, kita bisa melihat apakah ada ACC dosen wali dan ACC kaprodi gitu ya. Lalu kemudian muncul surat rekomendasi gitu ya, atau persetujuan konversi yang ini dapat menjadi bukti atau hak Anda bahwa nanti ini akan dikonversi. Ya. Nah, lalu muncullah surat persetujuan konversi tersebut gitu ya. Sehingga nanti Anda akan memiliki hak gitu ya. Jadi tidak kemudian Anda itu bahasanya ikut gitu ya, tapi tidak sesuai dengan konversinya gitu. Jadi memang ya sudah perjanjian 20 SKS dan sebagainya gitu ya, maka haknya pun terpenuhi gitu. Nah, untuk logbook sendiri gitu ya, kita bisa melihat mengikuti standar dari Dikti juga gitu ya, maka akan ada tambahan-tambahan laporan ya, laporan kegiatan gitu ya. Anda harus menyampaikan instansinya gitu ya, kemudian dosen pembimbing lapangannya siapa gitu ya, nomor HP-nya siapa, rencana kegiatan, pelaksanaan hambatan dan sebagainya gitu ya. Kemudian Anda submit gitu ya. Seperti itu. Nah, ini beberapa catatan-catatan ya. Jadi misalnya menggunakan kode dosen gitu ya, terus kemudian dapat menggunakan format PDF seperti itu. Nah, ini nanti laporannya dapat disetujui oleh dosen pembimbing maupun dosen lapangan gitu ya. Jadi itulah bagaimana MBKM gitu ya di teknik biomedis gitu ya, di mana memang awalnya mahasiswa berkonsultasi gitu ya dengan dosen wali dan juga kaprodi gitu ya, dan terkait konversinya itu sudah ditetapkan menggunakan 6 SKS pilihan gitu ya, dan 2 kerja praktek gitu ya, ditambah kegiatan-kegiatan tersebut yang nanti akan disetarakan dengan CPL, dan CPL tersebut akan menjadi penilaian yang sesuai atau relevan dengan mata kuliah-mata kuliah yang memang ada di dalam kegiatan dari mahasiswa tersebut. Baik, itu saja. Terima kasih terkait penjelasan mengenai BKM. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.